Halo sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita-cintakan ya. Oke. Kembali lagi Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di sini untuk menghibur kalian ya dengan fun reading tarot ya. Oke. Memenuhi request seorang teman di mana dia ingin di reading ya. Bagaimana perjalanan hidup kamu setelah menikah dengan dia ya. Semoga berkenan ya. Judul ini saya buat seperti ini. Di sini di depan kalian ada 3 amplop ya. Jadi nanti akan aku berikan apa tandanya biar kalian lebih mendapatkan chemistry-nya ya. Di sini ada penandanya, ada kutek warna pink, aku taruh di file 1. Kutek warna ungu aja ya, warna ungu aja. Aku taruh di file nomor 2 dan kutek warna oranye di file ketiga. Oke. Sebelum readingan ini kita mulai, tidak mengurangi rasa penghormatanku kepada Yang Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Semua segala sesuatu kita kembalikan kepadanya ya. Di sini kita hanya fun reading, meminta kemurahannya ya, meminta sedikit untuk bisa memprediksi kartu-kartu ini dan tidak mengurangi penghormatan kepada Yang Maha Kuasa, penghormatan tertinggi bahwa segala sesuatu adalah kuasanya, segala sesuatu adalah miliknya, dan kita hanya sebagai manusia memohon sedikit prediksi ini akan mendapatkan sebagai pencerahan buat sahabat-sahabatku semua. Oke, mari kita mulai. Kalian bisa pilih salah 1, salah 2, atau salah 3, atau dipilih semuanya ya. Di sini kalian harus fokuskan hati, fokuskan pikiran ya. Gunakan intuisi kalian ya. Karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Dan fokuskan, bayangkan orang yang ingin kau pertanyakan di sini, siapa yang akan menikah denganmu nanti ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Oke. Pilih kartu dimulai dari sekarang ya. 5 detik saja. 5 detik saja, tidak lebih. Kembali saya tekankan bahwa ini adalah fun readings ya. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung energi yang tertumpah pada kartu-kartu ini. Dan sekalipun jangan pernah kalian jadikan pedoman hidup kalian ya. Jangan pernah dijadikan sebagai dasar hidup kalian. Karena ini hanyalah readingan manusia ya. Bisa resonate, bisa tidak. Tetap harapan kita serahkan kepada yang punya hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayo silakan dipilih mana yang kalian menarik hati kalian, tak gitu. Mana? File 1, file 2, atau file 3. Oke? Ya, cukup ya. Kalau kalian kekurangan waktu, kalian bisa pause dulu videonya, kemudian nanti kembali di play lagi ya. Aku mulai dari readingan yang pertama. Ya, pilihan kedua dan ketiga aku sisihkan ke sini dulu agar kita lebih banyak bisa membacanya lebih leluasa. Oke ya. Oke, mari kita mulai readingan yang pertama, diwakili oleh kutek warna pink. Kutek warna pink. Romantis ya. Lemah lembut. Selembut hatimu, sahabatku. Oke. Kita buka amplopnya. Ada apa di dalam amplop ini? Nanti kita tebar kartunya, kemudian kita ulik ya. Ini kartunya saya keluarkan semua dulu ya. Amplopnya saya taruh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai mengulik kartu tarot di sini ya. Kita reading ya. Semoga isinya yang terbaik ya. Oke, mulai. Kita mulai dari readingan kartu bottom of the deck-nya ya. Di sini ada apa? King of Hearts atau Raja Hati ya, Raja Hati. Oke, aku taruh di sini dulu. Ya. Kemudian clue-nya ada 50. 50 bukan 50.
Tebaran pertama atau barisan pertama ini ya mewakili perasaan kamu dan dia sebelum menikah ya. Ada the lover, kemudian ada the high priestess ya. Kemudian ada ten of pentacle. Ten of pentacle. Kemudian ada ada four of swords dan terakhir ada four of wands. Oke. Sekarang kita tebar kartu yang kedua, barisan kedua, yaitu mewakili dari kamu dan dia setelah menikah ya. Setelah menikah. Di sini ada Ace of Cups, silo ya. Kartu ini benar silo. Kemudian ada Nine of Wands. Ada X of Swords. Kemudian ada the Fool, dan ada terakhir Page of Wands. Oke. Kita mulai ulik apa yang ada, pesan apa yang akan disampaikan oleh kartu ini untuk pemilik kartu file nomor 1. Bottom of the decks. Ada Raja Hati, ya. Raja Hati di sini diartikan seorang pria yang berambut pirang. Kalian berdiri dengan orang berambut pirang atau seorang bule? Tepatnya di sini digambarkan sebagai Raja Hati itu seseorang yang penyayang, murah hati, sabar dan selalu memberikan saran yang baik ya. Kalian berdealing dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air, Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke, kita lanjutkan untuk clue-nya. Ada 5-0. Yaitu kesedihan. Di sini menggambarkan kesedihan. 0 ya. Kesedihan ya. Selain kesedihan di sini juga digambarkan sebagai ya. Sebagai ada seorang teman yang baik ya. Hati-hati kalau bicara. Dia lagi dalam keadaan sedih dan kalian harus menghiburnya. Oke. Kita lanjutkan untuk barisan yang pertama. Barisan mewakili perasaan kalian berdua sebelum menikah. Kalian berdua yang belum menikah, antara kamu dan dia sebelum menikah. Ada the lover. Ya, the lover. The lover di sini diartikan sebagai sepasang insan manusia yang saling kasih sayang, saling melengkapi, saling pengertian dan saling mencintai ya, di bawah naungan malaikat ya. Oke. Kemudian ada the prestige ya. Di sini diartikan sebagai seseorang yang bijaksana, guru besar, atau kalau feminim ya guru besar wanita ya, bijaksana gitu. Kalau maskulin ya seseorang yang sangat bijaksana atau guru besar atau spiritual ya. Di sini juga ada Ten of Pentacle, yaitu kelimpahan harta ya. Kemudian di sini ada juga Four of Swords yang diartikan dengan relaxation atau menenangkan diri atau meditasi atau berdoa. Dan terakhir ada pernikahan ya, tujuan pernikahan. Ya. Untuk barisan yang kedua yaitu barisan tentang kamu dan dia setelah menikah. Di sini ada awal cinta baru, ada putus asa atau kelelahan, juga ada terkekang atau terbelenggu ya. Kemudian ada the pool atau si dungu ya, dan ada Page of Wands. Oke, kita ulik bersama ya. Jadi begini,
Hubungan antara kamu dan dia sebelum menikah, kalian itu ada pasangan yang saling mencintai, saling mengasihi. Ya, kalian terhubung dengan seseorang wanita atau maskulin atau feminim, ya pasangan kamu itu seseorang yang bijaksana, seseorang yang spiritual ya. Dan kalian pun berdua masing-masing sudah mapan dalam ke materi ya, sudah mapan ya, sehingga kalian dalam hubungan ini akan sudah mencapai kebahagiaan secara hubungan taraf sebelum pernikahan ya. Di sini kalian berdua melakukan berdoa atau menenangkan diri untuk menuju pemikiran untuk ke arah serius ya, yaitu pernikahan. Di sini ada pernikahan. Karena apa? Kalian merasa udah cukup perjalanan kalian untuk saling mengerti, saling mendekati, saling mengenal ya, saling melengkapi, pokoknya di sini kamu sudah mendapatkan suatu semuanya dari yang kalian lakukan dalam perjalanan percintaan kalian ini sudah mulai untuk menuju ke jenjang serius ya. Karena apa? Kalian sudah mapan, pasangan kamu sudah mapan, kamu mendapatkan pasangan yang benar-benar seperti kamu inginkan, seperti juga dia juga seperti yang sudah diharapkan, sudah didapatkan. Kemudian kalian berencana, bermeditasi, berdoa untuk membuat hubungan ini menjadi lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan ya. Akhirnya kalian pun menikah ya. Kemudian memasuki babak baru setelah kalian menikah, berarti kan kalian memasuki babak baru dalam berumah tangga. Di sini semuanya terdapat karunia Tuhan, terlihat sangat bahagia ya, mengawali cinta itu dengan bahagia karena memang pada dasarnya sebelumnya kalian memang sudah berdua saling cocok, saling satu sama lain itu saling bisa mengerti, satu sama lain nyambung gitu ya. Dan kalian pun sudah mapan ya kan. Mulailah pernikahan ya, terjadilah pernikahan. Kemudian kalian memulai babak baru sebelum babak baru dalam pernikahan ini kan. Kalian kan walaupun kalian sudah mengenal, tapi kalau udah masuk ke dalam babak baru pernikahan itu udah seperti baru lagi, kita harus memulai baru lagi hubungan yang babak baru, babak terakhir ya. Di sini sebulan, 2 bulan, 3 bulan is okay, kalian jalan lancar seperti yang diharapkan. Tetapi kemudian di suatu saat nanti kamu di bulan ke-9 ya, bulan 9 setelah kalian bersama semuanya akan terlihat jelas ya bahwa kalian di sini tidak seperti yang kalian inginkan. Di sini hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan di sini. Di sini hasil setelah pernikahan itu tidak seperti yang kamu bayangkan di awal sebelum menikah. Karena apa? Di sini terjadi namanya putus asa dan kelelahan ya melayani pasangan. Di sini juga terjadi terbelenggu pikiran ya. Karena apa? Setelah kalian bersama baru semuanya terbuka. Ternyata di antara kalian atau kamu atau dia ya, itu mempunyai sifat yang ditutupin. Sifat aslinya tuh kalau udah menikah tuh pasti kelihatan ya. Yang tadinya kelihatan baik semua pas pacaran ya, pas perkenalan, pas ta'arufan gitu semua terlihat baik ya. Begitu sudah menikah ya, satu rumah ya, kalian terlihat buruknya semua. Kelihatan yang kemarin disembunyikan karena belum bersama ya. Karena kalian belum bersama, jadi belum tahu sifat masing-masing selama ini gitu ya, selama kalian bersama. Nah setelah satu rumah selama sekitar bulan 9 ya, berarti ke-9 bulan itu baru semuanya jelas terlihat. Akhirnya kalian merasa terbelenggu. Yang kemarin kalian bebas kesana kesini harus terikat oleh pernikahan. Terus merasa lelah karena apa? Semua serba ada aturannya ya. Kalau menikah itu kan semua ada aturannya gitu loh ya. Di sini kemudian apa terjadilah selama 9 bulan itu meledaklah suatu emosi gitu ya. Apa ya, tersini terjadi pemikiran yang terbelenggu dan pemikiran yang terkekang. Karena apa? Masing-masing itu
punya kebiasaan tersendiri yang sebelumnya kalian tidak tahu. Misalkan ya kekanak-kanakan, malas bangun pagi, dan sifat menjengkelkannya itu keluar setelah menikah ini ya. Akhirnya kalian berdua yang biasanya di masa-masa bersama pacaran itu terlihat manis dan terasa indah, di sini terasa melelahkan dan terasa menguras pikiran gitu loh. Oke, apakah ini kalian? Ya makanya pesan aku kalau kalian mau pacaran terus mau menikah ya, selama sebelum menikah tampakkanlah sifat aslimu ya. Jangan ditutup-tutupin, jangan sampai pasangan kamu yang akan mendapatkan kamu itu merasa tertipu. Karena apa? Awalnya terlihat indah, terlihat baik, sopan, tapi ternyata aslinya kalian enggak begitu. Tuh. Ya. Jadi apapun nanti kalau di masa pacaran, kalau kalian memang mau ke jenjang yang serius ya, bukalah topeng kalian. Jangan kamu perlihatkan kebaikan kamu saja, tapi harus balance antara kebaikan dan kelebihan dan kekurangan kamu itu harus diperlihatkan ke pasangan, agar supaya pasangan itu men-sharing kamu tuh mau diterima atau tidak gitu, nanti dia bakal tahu gitu loh. Tapi kalau kalian demi keinginan supaya diambil, maksudnya biar dia serius sama kamu tampakkan yang buruk-buruknya, kamu simpan yang baik-baik, kamu perlihatkan di depan pasangan kamu, ya setelah menikah seperti ini hasilnya. Saling terbelenggu, saling lelah sekali kayaknya menghadapi masalah ini, lelah ya. Kalian sering bertengkar untuk hal-hal yang sepele, misalkan kamu suka traveling, suka dugem, terus sedang pasangan kamu suka di rumah. Waktu pacaran kan ketemu kalau cuma seminggu sekali gitu ya, kalau enggak cuma kol-kolan ya kan, kalau enggak sempat kolan, kalau LDRan ya di luar kota gitu kan, kita nggak ngelihat selalu. Kalau sudah menikah begini, kalian satu rumah, jadi sifat kalian akan tampak semua di sini ya. Misalkan nih ya kayak Mendes saja itu, waktu masa-masa sama suami itu nggak pernah Mendes menutupi keburukan Mendes. Justru yang Mendes keluarkan adalah keburukan sifat Mendes. Karena apa? Kalau dia sayang sama aku, dia pasti akan mengingatkan aku untuk menjadi lebih baik ya. Kalau dia nggak suka sama aku, pasti aku langsung akan ditinggalkan gitu. Jadi kita nggak ada yang saling dirugikan di situ tuh ya. Kita juga kalau diingatkan nggak boleh marah ya. Nggak ada yang Mendes tutupin waktu itu, semua aku keluarkan. Kalau aku galak ya aku tetap aja teriak-teriak seperti orang galak. Kalau aku nggak suka, aku bilang nggak suka. Karena apa? Itu penting buat kunci kita dalam pernikahan ya. Kan nggak masuk akal loh, waktu pacaran kita baik semua, sepertinya saling sayang, saling ini, ramah, nggak galak ya, semuanya baik, serba kelihatan wow-nya gitu. Tapi begitu menikah, aslinya kita kelihatan ya, aslinya kamu kelihatan, asli dia kelihatan. Karena apa? Kalian nggak saling terbuka, kalian hanya menutupi keburukan kalian supaya kalian bertahan bisa bersama dia terus gitu. Jadi apapun itu ya, kalau kalian lagi menjalin hubungan, nggak usah takut, perlihatkan sifat aslimu, sifat burukmu dan sifat baikmu. Jadi dia biar mempertimbangkan mau dibawa kemana hubungan ini gitu loh ya. Daripada kita berantem setelah menikah, lebih baik sebelum menikah kita udah saling mengetahui ya. Jadi nanti dia bisa menerima kita apa adanya. Nah, buat yang pilih nomor 1 nih ya, kalau yang mau menikah ya sekarang ya Mendes pesan, bisikkan ke pasangan kamu mau nggak menerima aku apa adanya. Kalau dia nggak mau menerima apa adanya, ya udah, daripada nanti berantem ya goodbye aja gitu. Kalau aku cari pasangan yang bisa menerima, kalau Mendes itu cari pasangan yang bisa menerima Mendes apa adanya ya, bukan ada apanya gitu ya. Pesan aku buat yang belum menikah, yang lagi membina hubungan untuk menuju ke jenjang yang serius ya, yang namanya kan kita manusia kan ya, mending kalian bilang aja
Bisa nggak kamu terima aku apa adanya gitu ya. Jangan sekali-kali ditutup-tutupin. Ya namanya kayak gitu, keburukan itu ditutupin, nanti kalau udah bersama kelihatan semua. Akhirnya malah terjadi apa? Perang berantem. Mending kalau bisa diselamatkan. Kalau tidak kan udah selesai. Ya, di sini jadi seperti itu ya. Mendes banyak bicara biar kalian lebih paham gitu loh. Jadi di sini begini nih, kalian setelah menikah itu semuanya keburukan kalian itu kelihatan di sini berdua ini sama-sama ini ya, tidak saling membicarakan sebelum pernikahan. Akhirnya apa? Ya, mulai berantem, lelah. Ya. Kalau orang sudah menikah, mulai babak baru itu kita mulai mengenal kembali. Enggak seperti kayak ini ya. Ini kan semu, istilahnya kan semu, hubungan semu. Masa pacaran tuh kalau Mendes bilang itu hubungan semu, hubungan yang transparan, yang bisa dibuat-buat, yang bisa dipoles-poles. Tapi kalau seperti ini kenyataan harus terlihat ya. Akan terlihat semua kenyataan keadaan kita, baik kamu, baik pasanganmu, akan terlihat di sini semua. Kenapa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam kalian akan bertemu terus. Jadi ya kelihatan semua. Kelihatan kamu nggak bisa masak, misalkan yang nonton feminim. Ya kelihatan kalian nggak bisa masak. Padahal waktu pacaran kalian sepertinya orang yang udah siap menjadi ibu rumah tangga. Kalau maskulin, kamu sepertinya orang yang soleh ya, orang yang spiritual gitu ya, selalu melakukan ibadah, selalu sholat, misalkan muslim sholat ya. Tapi ternyata apa? Setelah kalian menjadi suami istri, jangankan sholat bangun subuh aja jam 7 ya kan. Itu namanya tertipu. Sedang kamu feminim yang menonton, kamu orangnya paling suka menjalankan ibadah tepat waktu. Akhirnya apa? Sekali, 2 kali, 3 kali kamu masih bisa bersabar karena masih ada cinta. Ya, cinta terbangun di hati itu masih banget indah gitu ya. Tapi lama-kelamaan akan menjadi suatu kejengkelan dan suatu permasalahan di pikiran dan merasa lelah gitu loh. Kemarin waktu pacaran kalian waduh semuanya terlihat indah banget. Tapi setelah menikah semuanya akan terbuka baik maupun buruknya. Jadi saran Mendes, jujurlah sebelum menikah. Tanyakan dia mau nggak terima kamu apa adanya. Seperti ini loh aku gitu. Ya, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu, demi kebaikan, demi lancarnya nanti hubungan pernikahan gitu ya sayang ya. Oke, aku mau kocok potik ya, bagaimana sebaiknya hubungan ini ya. Hubungannya udah bagus waktu awal-awal, tapi setelah menikah ya terjadi seperti ini kan, merasa lelah, merasa beban pikiran ya. Tapi nanti akan terjadi awal baru, karena apa? Tindakan nanti akan terjadi. Tapi bagaimana asalnya? Ya, karena Depul sendiri kan sifatnya kekanak-kanakan, kepolosan dan awal. Nah, nanti ini akan diawali kembali menjadi seperti apa nanti kita lihat ya. Oh, kalau langsung jatuh sih, nggak diambil, langsung jatuh dia. Oke lah, ini berarti jodoh dengan file nomor 1 dan harus dibaca ya. Aku kocok-kocok lagi ya. Oke, haur dulu ya, tinggal 2 lagi ya. Aku ambil pakai chemistry, aku pakai naluri, aku pakai intuisi aku. Yang pengen aku baca mana itu ini. Dah. Aku ambilnya acak ya. Jadi mana yang pengen aku ambil itu yang aku ambil. Oke. Ini aku baca satu persatu, ada pesan apa? Cinta ya untuk kalian. Twin flame. No, kalian itu twin flame. Ya. Seperti cermin. Seperti cermin. Kesamaannya 50%, perbedaannya 50% ya. Egonya 50%. Tidak perlu curiga ya, nggak usah curiga apa-apa. Bicara apa adanya biar hubungan tetap terjalin ya. Cuman ini permasalahannya cuman kalian ketahuan sifat asli kalian, bukan cintanya ya.
bukan cinta kalian luntur, bukan luntur, tapi karena memang di sini kok setelah menikah baru ketahuan kekurangan kalian masing-masing gitu loh. Perubahan lebih baik ya, nanti akan terjadi perubahan lebih baik karena diawalin kekanak-kanakan yang dibuang ya. Sifat kekanak-kanakan atau sifat buruk kalian kalau bisa tuh sedikit dibuang, karena kalian akan mengambil tindakan berdua untuk perubahan lebih baik ya, agar hubungannya menjadi hubungan keluarga yang bahagia gitu ya. Terus kemudian ada apa lagi? Menangislah karena kalian harus menangis. Kalau nggak menangis kalian tertekan batin seperti ini nih ya. Menangisin untuk kesalahan sendiri, untuk kesalahan orang lain tidak boleh. Menangis untuk perbaikan, menangis untuk menjadi lebih baik ya. Kok bisa seperti ini gitu artinya ya. High ground and half ya, oke. Ya, ada likes ground and half ya. Likes ground and half. Di sini adalah Mas Mendes. Datangnya cahaya ya. Datangnya kedewasaan dalam harapan gitu loh. Jadi hubungan ini akan terjadi kebahagiaan yang sempurna, yang sesungguhnya, yaitu bila ada like ground and half ya. Jadi saling pengertian ya, saling dewasa ya, saling menjadi cahaya ya, dan jadikan semua itu adalah harapan kalian untuk menuju hidup yang lebih bahagia selama menjalin komitmen pernikahan. Itu maksud Mendes seperti itu ya. Oke. Kemudian aku mau mau shuffle, bukan kocok sih, mau shuffle untuk Weight of Ampo Mendes ya, yang berisi tentang pesan alam untuk hubungan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh satu, aku ambil 2 saja ya. Pernikahan adalah hubungan yang telah disucikan di hadapan Tuhan ya. Jadi peganglah teguh komitmen pernikahan itu, jangan dipermainkan ya. Karena apa? Kita bersumpah di hadapan Tuhan untuk mendapatkan ridhonya ya. Jadi kalian harus saling mengisi, saling memberi, saling menjaga perasaan ya, agar terjalin hubungan yang lebih baik. Oke. Pernikahan itu bukan mainan. Ini yang kedua ya. Mendes salah. Yang ini dulu, yang pertama dulu. Pesan yang pertama untuk hubungan ini apa ya? Bagaimana biar rumah tangganya ini menjadi baik nanti ya. Jangan mempermainkan hubungan, baru diomong ya. Jangan mempermainkan hubungan di sini ya. Jadi udah, yang kemarin keburukan kalian yang nggak terlihat atau yang membuat kalian jengkel, yang membuat kalian pikirnya terbelenggu karena setelah melihat keadaan kenyataannya nggak seindah yang kalian bayangkan. Yang kemarin yang kalian lakukan ya, kalian jalanin itu kemarin tuh bagus banget, indah banget, tapi ternyata setelah menjalanin hubungan yang lebih serius ini, kalian semua saling kurang terbuka. Kemarinnya itu kurang terbuka ya, jadinya seperti ini, terjadi kelelahan, putus asa, dan terbelenggunya pikiran karena sifat kalian keluar semua di sini. Tapi di sini bisa diperbaiki, mulai diawalin lagi setelah menonton video ini. Kalian yang baru menikah ya dan mengalami kejadian ini, mulailah berubah untuk menjadi lebih baik. Ada legs, ground, and hop ya di situ ya. Jadi kalian nanti akan ada tindakan dan kalian akan menjadi suatu keluarga yang
bahagia sesuai tujuan pernikahan ya. Jadi jangan mempermainkan hubungan, jangan sebentar-bentar marah, sebentar-bentar saling menyalahkan, nggak boleh. Kalau rumah tangga itu nggak boleh seperti itu ya. Kita harus saling memaafkan, kalau pasangan kita salah kita ingatkan, kalau kita yang salah diingatkan juga nggak boleh marah tuh. Saling sayang ya kan, saling sayang. Pernikahan itu hubungan yang sangat suci buat Mendes ya. Jadi harus kita bina selalu, harus kita rawat, harus kita sirami dengan apa? Salah satunya dengan kasih sayang gitu ya. Oke. Kiranya cukup sekian ya yang menonton file, yang memilih file nomor 1. Semua akan baik-baik saja. Cuman memang ada sesuatu yang harus kalian lewatin karena kalian memang kurang terbuka waktu masa pacarannya, itu kurang sedikit terbuka tentang apa yang harusnya kalian sampaikan. Justru di sini kamu lupakan ya. Pacaran tuh yang kamu lihatkan tuh di sini cuma yang baik-baik, yang bagus-bagus semua. Giliran sudah menikah seperti ini hasilnya. Ribet lagi, ya kan? Ya, jangan mempermainkan hubungan, jangan pernah. Dan salinglah sayang kalau kalian ingin hubungan ini awet ya, ingin hubungan ini langgeng ya. Oke, terima kasih sekali yang udah file di yang sudah pilih file nomor 1. Jangan lupa komennya, likes-nya, subscribe-nya, dan tolong di-share ke sahabat-sahabat kalian. Barangkali ada yang berjodoh dengan channel Mendes ya. Silahkan gabung dengan Mendes. Kita semua adalah sama, kita semua adalah umat Allah, umat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita saling menjalin silaturahmi yang lebih baik agar dunia ini semakin tenang adanya, tidak seperti ini berantakan ya. Oke, karena semua diawalin dari pribadi masing-masing ya. Semua itu akan terjadi kedamaian itu karena hubungan yang baik ya, karena hubungan saling sayang menyayangi ya kan. Seperti itulah diantaranya. Begitupun Indonesia ini akan terbina sebagai negara yang adem ayem loh jinawi kalau kita saling bekerja sama. Kita nggak saling sikut-sikutan ya, tapi kita saling sayang, saling perhatian ya kan, nggak saling maunya sendiri. Oke, terima kasih. Semoga ya ini Mendes ikut berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya. Menurut penglihatan Mendes memang akan berakhir di bulan setelah Agustus ini ya, sekitar 2 minggu ini akan terjadi sesuatu yang banget ya, sesuatu yang akan seperti bisul yang meledak gitu, jadi terlalu sakit sekali, tapi nggak apa-apa ya, semua akan selesai setelah 2 minggu setelah bulan Agustus ya. Pokoknya 2 minggu pertengahan Agustus sudah mulai selesai. Insya Allah Indonesia sudah kembali normal total seperti sedia kala. Aktivitas kita semua menjadi normal kembali. Kita sudah nggak ada rasa takut lagi ya. Jangan jadikan pandemik ini suatu musibah, tapi jadikan suatu anugerah karena kita banyak bisa mengambil hikmahnya kan ya dari pandemi ini. Oke, terima kasih. Salam sejahtera selalu, salam bahagia selalu. Semoga Allah selalu memberkati kalian ya. Amin. Bye. Masih bersama Mendes Tarot di sini ya. Kembali akan membacakan tebaran kartu tarot untuk pilihan yang kedua ya. Diwakili oleh kutek warna ungu ya. Bagaimana kehidupanmu setelah menikah dengan dia? Mari kita ulik bersama-sama ya. Jangan di skip biar energi kalian nanti benar-benar tertumpah di tebaran kartu ini ya. Oke, aku mulai dengan kutek warna ungu sebagai pembedanya ya. Aku taruh di sini. Aku buka amplopnya ya. Oke, tunggu sebentar. Sabar ya. Sabar. Mana? Oke nih. Amplopnya kosong. Oke. Ya. Mari kita tebar kartunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kehidupanmu setelah menikah dengan dia pilihanmu tentunya ya. Di sini kita buka dari satu persatu dari bottom of the deck-nya. Ada J Wajik atau
Jacks of Diamond. Ya, aku taruh di sini ya. Kemudian clue-nya ada 41 ya, ada 41. Ada 41. Kita buka satu persatu tebaran ini mewakili kamu dan dia sebelum menikah ya, perasaan kalian ya sebelum menikah. Perasaan kamu dan dia sebelum menikah. Dan the Hierophant. The Hierophant. Kemudian ada Five of Pentacle. Ada Seven of Swords. Kemudian ada Five of Swords. Ada Ace of Wands. Ya, sebentar, aku rapikan dulu ya. Oke. Kemudian yang barisan kedua mewakili kalian ya setelah menikah. Ya. Ada Five of Cup. Ada Five of Wands. Five of Swords. Terus kemudian ada Seven of Pentacle. Dan terakhir ada Three of Wands. Ya. Five of Cup, Five of Swords, ada Seven of Pentacle, ada Three of Wands untuk klarifikasi ya, bukan untuk kalian setelah menikah, kehidupan kalian setelah menikah. Ini kehidupan sebelum menikah ya. Oke. Ya, kita mulai. Dimulai dari bottom of the deck-nya ada Wajik ya. Ini diartikan dengan berhati-hati ya. Berhati-hati pada apa? Berhati-hati pada yang tidak jujur atau berhati-hati untuk ketidakjujuran gitu ya. Kalian berdealing dengan elemen bumi, Taurus, Virgo dan Capricorn. Juga kalian berdealing dengan elemen udara ya, Aquarius, Libra, Gemini ya. Clue-nya ada 41. Ya. Kabar yang tidak menyenangkan atau kecewa ya. Keinginan yang Anda inginkan akan tertunda. Jadi cobalah untuk rujuk kalau terjadi pertengkaran ya. Di sini. Sekarang kita lanjut untuk barisan pertama, yaitu kamu dan dia sebelum menikah ya. Kamu dan dia sebelum menikah. Ya. Di sini ada the Hierophant. Hierophant digambarkan dengan guru besar atau biksu ya, dimana dia duduk memberikan suatu pencerahan buat dua orang yang berbeda ya. Dilihat dari bajunya kan berbeda ini ya. Ya. Kemudian ada Five of Pentacle. Benar gak? Di hubungan kalian sebelum menikah ya, ini sebelum menikah, hubungan kalian sekarang ya dengan pacar kalian atau tunggangan kalian itu terjadi kesulitan baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk hubungan ini. Kalian sangat kesulitan karena apa? Kamu tahu dia masih memikirkan masa lalunya ya, masih memikirkan masa lalunya, masih saja terfokus pada masa lalunya, padahal kalian sudah berhubungan, sudah berstatus menjalin hubungan ya. Karena apa? Ada pemanfaatan atau manipulasi di sini, ya. Di antara kalian siapa yang melakukan manipulasi? Ya, di sini terjadi manipulasi dalam hubungan sebelum menikah ini, ya. Tapi kalian tetap jalan, kan? Karena kalian udah punya status, walaupun ya kayak gini nih. Ada manipulasi di hubungan ini
Ya. Sebelum menikah, di hubungan kalian ini yang kalian jalanin ini sebagai sepasang pacaran gitu, kalian mengalami kesulitan dalam meraih untuk menuju suatu hubungan yang indah. Karena merasa kesulitan. Tahu kenapa? Karena mungkin karena ada faktor lain ya, misalkan keluarga enggak menyetujui, atau karena kalian memang satu sama lain, satu lama berdua ini saling tidak saling pengertian, jadi ya saling memanfaatkan gitu, saling memanfaatkan gitu loh, saling memanfaatkan satu sama lain di sini ya. Kalau enggak saling memanfaatkan satu sama lain, kamu atau dia yang memanfaatkan gitu. Di sini kalian walaupun sudah berstatus sebagai pasangan ya, pacar ataupun tunangan, tapi kalian nggak bisa melupakan masa lalu. Kan selalu menoleh ke belakang, pikirannya itu selalu memikirkan masa lalu ya, yang selalu dia bawa dalam hubungan ini ya. Akhirnya apa? Mungkin salah satu dari kalian itu memang benar-benar yang memanfaatkan di sini. Kayaknya sih, sepertinya ada. Tahu kamu atau siapa? Di sini harapan berbicara bukan karena sebagai seorang guru besar, tapi di sini harapan di sini di hati karena sebagai kesenangan dunia saja. Ya, jadi hubungan kalian ini hanya sekedar untuk mencari kesenangan dunia, ya, bagi fan-fanan kali, atau sebagai teman baik, teman akrab, buat teman curhat, buat senang-senang aja, untuk mengisi dunia ini untuk senang-senang gitu, bukan untuk suatu tujuan pernikahan. Ini hubungan kalian ya. Kalau kalian mempertanyakan orang yang sekarang lagi dekat dengan kamu, yang kemana-mana sama kamu gitu ya, baik maskulin baik feminin ya, kalian udah jalan sama seseorang gitu misalkan ya, tapi kalian ini di sini tidak ada komitmen sama sekali ya, tidak ada komitmen, karena di sini sifatnya saling memanfaatkan, saling memanfaatkan, bukan untuk suatu tujuan apapun gitu. Di sini ya, sampai di sini ya, hubungan ini cuman sebatas ya hubungan. Kalian saling curhat mungkin ya, ini karena ada masa lalu ya, ini ada kesulitan, jadi kalian tuh bersama berdua itu hanya untuk saling curhat, saling jalan ya. Nggak ada teman ya udahlah, jadiin teman jalan gitu. Terus ya biar kelihatan kalian punya pacar ya gitu ya, pacar bohongan gitu ya. Sebenarnya cuma kalian ini di sini cuma saling memanfaatkan, sepertinya kalian ini cuma saling memanfaatkan ya di sini, satu sama lain saling memanfaatkan. Karena apa? Berdua ini semua punya masalah, dua-duanya ini ada masalah ya, masa lalu dan kesulitan untuk melupakan, dan kesulitan untuk materi pun di sini juga ada. Jadi ya, yang satunya karena kesulitan materi, karena di si dia ya yang punya masa lalu buruk itu ada materi, terus kalian jalan bersama, yuk kita jalan ya, kita fan-fanan aja ya gitu ya kan. Ada nggak? Ada dong, pasti ada itu ya. Jadi harapan di sini bukan berarti spiritual ini di sini berbicara tentang hubungan kalian ya, tidak ada di sini. Adanya cuman hubungan manipulasi saling memanfaatkan ya, saling memanfaatkan saja, saling membutuhkan ya. Dia membutuhkan kamu karena dia pengen curhat, kamu membutuhkan dia karena kamu membutuhkan seseorang yang bisa menyenangkan hati kamu gitu ya. Hubungan kalian ini seperti itu, benarkah? Ada nggak? Ada kan? Ada lah, ada. Ini ternyata file nomor 2 ya. Di sini juga tidak terjadi tidak kejujuran. Di sini tuh ada ketidakkejujuran, makanya di sini tuh merasa kesulitan sekali tuh, sampai dia mengejar ya, tertatih-tatih mengejar si feminim ya, atau kebalikan ya, si feminim yang mengejar-ngejar maskulin ya, sampai seperti ini kan ya.
Ini di file nomor 2 ini hubungan antara dia dan kamu, antara kamu yang menonton ini, yang membaca ini, mungkin ya, bukan kalian yang mengalaminya ya. Ini ya, Mendes pure membaca file nomor 2, bukan menuduh siapa-siapa ya. Dari tebaran kartunya ini ada suatu hubungan yang bersifat cuma manipulasi, saling mencari keuntungan sendiri-sendiri ya, untuk ya untuk kepentingan diri sendiri-sendiri, untuk keuntungan diri sendiri gitu. Jadi teman awalnya teman aja, teman fun aja tuh, tahu kenal di mana nggak tahu, pokoknya di sini ada hubungan antara kamu dan dia, bukan yang nonton loh. Yang nonton juga bisa ada nih pasti, cuman ketemu terus saling berbicara, saling cocok ya, terus dekat ya, terus kok pas gitu. Dia punya masalah, kamu punya masalah, ketemu deh langsung jalan. Tapi apa, di sini sifatnya nggak ada cinta sama sekali, cuman seperti kesenangan atau menyenangkan atau saling memanfaatkan ya. Tapi di sini akhirnya kemudian ada suatu rencana untuk ke depan ya. Rencana apa? Rencana untuk ke jenjang yang lebih jauh, untuk membuat suatu status gitu ya, status ini kan lagi bicara tentang pernikahan, status pernikahan ya. Kalian selalu bertengkar di sini nanti ya. Kalian kemudian mencetuskan suatu rencana untuk bersama. Nah, ini kehidupan kalian sebelum menikah. Sekarang kita menginjak rencana kalian untuk setelah menikah itu. Ini rencana menikah. Kalian menikah langsung menikah. Apa yang terjadi di pernikahan kalian? Tidak mencapai tahunan ya kalian. 5 bulan saja kalian udah mulai merasa saling dikecewakan ya. Karena apa? Tetap aja di sini tetap tujuannya adalah saling memanfaatkan. Salah satu tahu feminim, tahu nanti kamu, atau tahu maskulin, akan terjadi kekecewaan. Di sini terjadi kekecewaan dalam hubungan pernikahan ya. Ya. Karena apa? Karena kalian di sini itu bukan dasari cinta, bukan cuman merasa cocok gitu aja, terus bisa saling melengkapi, maksudnya saling melengkapi ya. Kalau dia curhat kamu dengarkan, kalau kamu butuh ini dia berikan gitu, jadi saling barter gitu ya. Cuman sebatas itu aja. Akhirnya kalian mungkin karena desakan kedua orang tua atau dari kedua belah pihak, kalian dibuatlah suatu rencana untuk menikah ya, terus kemudian kalian menikah. Setelah menikah pun bukan karena dasar cinta, karena saling tetap saling memanfaatkan ya. Ada 5 of Swords juga di sini tuh. Di sini 5 of Swords di masa sebelum menikah. Ini sebelum menikah memanfaatkan, manipulasi. Setelah menikah pun tetap tujuannya adalah manipulasi ya. Sama-sama berdua ini nggak ada cinta, ya aja. Dinikahin sama orang tua, ya aja. Terus diajak menikah, yuk kita menikah, ya aja. Padahal kalian nggak tahu tujuan kalian itu apa. Cuman sama tujuannya satu, yaitu saling bisa saling sharing, saling membutuhkan aja gitu. Sebatas itu doang, nggak ada lebih ya, nggak ada lebih di sini ya. Jadi apa ya, setelah menikah pun kalian gak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Yang ada kekecewaan ya, kekecewaan yang teramat dalam ya. Karena apa ya, itu bukan dasar cinta, kalian butuh aja sih. Gimana cara menjelaskannya? Pendek sekali sebetulnya ini. Sebetulnya ini dijabarnya secara pendek, durasinya pendek. Tapi tentu kalian akan bilang, Des kok beda sih? File nomor 1 Mendes menjelasinya cukup lama gitu. Iya sayang, seperti ini sekarang. Hubungan di file nomor 2 ini cuman memanfaatkan ya, saling memanfaatkan.
bukan didasarin cinta, cuman sekedar mencari kesenangan dunia saja ya, untuk memenuhi kebutuhan dunia, yaitu saling memberi, saling menerima, tapi bukan dasar cinta. Jadi kayak persahabatan gitu ya. Kalau persahabatan itu tapi kan nggak ada dasar memanfaatkan ya, pure karena memang persahabatan gitu ya, karena memang kita solid gitu. Di sini nggak ada kata solid ya. Yang satu karena merasa susah karena materi juga ya, tapi yang satu karena masa lalu itu yang nggak bisa move on dari masa lalu, entah kamu entah dia, kalau ada yang mengalaminya ya. Ini ada yang karena masa lalu nggak bisa move on, kalau yang ini karena materi ya, karena materi. Jadi bertemulah berdua ini, kamu dan dia bertemu, tapi tujuannya bukan karena hati, tapi karena memang saling membutuhkan satu sama lain, saling memanfaatkan satu sama lain. Kemudian pada endingnya kalian kemana bersama? Ini ada rencana. Rencana itu hadirnya tahu dari kalian, tahu dari kedua orang tua kalian, atau dari kedua belah pihak orang tua kalian ya. Karena di sini agak detail ya. Aku nggak mau buka detail karena apa? Durasinya terlalu panjang, terus di samping itu juga nanti bertele-tele, tidak akan ada habisnya dan kalian akan merasa bosan ya. Intinya ini hubungan cuman karena dasar memanfaatkan saja. Setelah menikah pun yang ada terjadi kekecewaan dalam hubungan ya. Ini nggak ada cinta masalahnya. Dia dari awalnya sudah memang karena dia nggak bisa move on, nggak bisa melupakan masa lalu, ketemu terus saling bicara nyambung gitu, akhirnya seperti ini ya. Mungkin dari keluarga kalian menganggap kalian berpacaran, kalian direncanakan untuk menikah, dan setelah menikah pun kalian sama aja tetap memanfaatkan ya. Karena apa? Satu sama lain menolehnya terlalu jauh, dia berpikirnya terlalu jauh, memandangnya terlalu jauh, tidak memandang yang ada di depan dia, yaitu pasangannya ya. Kalian masing-masing tahu, di sini masing-masing ya itu sekedar memanfaatkan aja, saling membutuhkan untuk bukan berbagi kasih sayang, tapi berbagi untuk saling mencukupi gitu, gitu. Kalau ya diulang-ulang terus ini jadi kalimatnya kan. Walaupun nanti kalian akan mengalami kesuksesan ya, nggak tahu kapan itu, tapi panjang waktunya. Kalian akan mengalami kesuksesan untuk hubungan, nanti kalian akan saling jatuh cinta gitu, tapi masih panjang. Ini 5 bulan ini ke depan ini kalian akan terjadi seperti ini aja, kekecewaan ya. Kalian yang satu kecewa, yang satu memanfaatkan, yang satu masih aja tetap ke masa lalu ya. Nanti tapi suatu saat kalian akan mengalami kesuksesan dalam hubungan rumah tangga ini ya, karena kalian akhirnya menemukan bahwa kalian itu tidak sekedar saling membutuhkan, memang akhirnya timbullah benih-benih cinta, benih-benih sayang ya, karena terbiasa. Kalau orang Jawa itu witing tresno jalan saka kulino, jadi karena terbiasa bertemu, karena terbiasa melihat mengerti atau mengetahui atau melihat kebiasaan pasangan kamu satu sama lain ini ya udah tahu, jadinya sifat-sifat kalian itu udah tahu gitu, jadinya akhirnya timbullah rasa sayang ya. Kalaupun berpisah nanti kalian akan saling mencari, karena apa? Sudah akhirnya terjadi kecocokan kan. Jadi ya ini yang dinamakan keterbukaan, itu justru yang diawalin cinta, tidak diawalin cinta tapi malah bersatu ya. Akhirnya kalian apa? Saling mengerti satu sama lain ya. Jadi tahu sifat masing-masing, tahu karakter masing-masing. Nanti akan mengalami kesuksesan hubungan ya, akan mengalami kesuksesan dalam rumah tangga gitu ya. Oke, sekarang aku buka botiknya untuk bagaimana kok hubungan kok bisa berantem terus, itu bagaimana? Nggak ada berantem, cuman kok jadi saling memanfaatkan, itu bagaimana gitu ya. Oke, aku kocok dulu. Nomor 2 seneng sih ngejalaninya tuh, kayaknya seneng gitu. Ngejalaninnya saling memanfaatkan, kayak temenan, tapi ya temenan aja tanpa dasar cinta,
tidak ada kata cinta, tidak ada kata kasih sayang, ya cuman kamu butuh aku untuk curhat ini, aku butuh kamu untuk materi ini gitu loh. Jadi saling memberi, saling menerima, tapi tanpa dasar cinta, ya. Dan akhirnya ada suatu rencana untuk dipersatukan oleh tahu keluarga kalian atau rencana dari kalian sendiri, kalian untuk mencoba bersatu. Mungkin kalau kalian dari kalian sendiri, ya, kalau dari kedua orang tua kalian, mungkin kalau dari kedua belah pihak orang tua kalian, mungkin karena melihat kalian tuh selalu bersama, selalu saling memberi, saling menerima gitu ya, dikiranya kalian pacaran, padahal enggak, ya kan. Akhirnya kalian bersatu dalam pernikahan, ya aja kalian tuh, ya aja, ya. Tapi akhirnya nanti juga dalam keluarga kalian pun saling memanfaatkan aja, tapi nggak ada saling kecewa tuh, nggak. Dia membawa kecewa karena dia membawa kecewa masa lalunya, masih aja sama. Kalau kamu kan bukan kecewa karena materi, tapi yang mau tahu, yang nonton tahu, yang di sana gitu, ini bukan kecewa karena materi. Kalau yang sebelah itu, yang sebelah ini karena masa lalunya, tapi kalau ini karena materi, ya itu begitu. Jadi akhirnya bersatu di situ. Malah justru di sini terjadi pembelajaran buat kalian berdua yang menikah ya tanpa cinta. Ini di file 2 loh ya, di file 2, belum tentu kalian. Ini akhirnya di sini malah saling belajar mengerti sifat masing-masing, untuk tahu karakter masing-masing. Akhirnya nanti akan bertemu deh menjadi kesuksesan suatu hubungan keluarga gitu, suatu pasangan gitu. Enak ya. Tapi lama, tentu capek ini selama ini, ya. Tapi nggak apa-apa, di sini bahagia aja sih, saling memanfaatkan aja, tetap aja saling memanfaatkan. Ya walaupun nggak ada cinta serumah, nggak ada cinta menikah bisa aja, ya kan. 2, aku pilihkan mengikuti intisari, ya. Kalian mau nggak seperti file nomor 2? Mau ya, mau. Bisa memanfaatkan tanpa cinta-cintaan, kalian bisa punya pacar. Tapi kenapa kalian jadi menikah sama yang bukan pacar kamu? Ya karena kalian sering bersama, itu dilihat kedua orang tua kalian itu sepertinya kalian serasi, akhirnya kalian dijodohkan, ya nurut aja, kalian itu dijodohkan. Akhirnya apa, di dalam rumah tangga pun kalian cuman sering memanfaatkan, seperti dari awal pertemuan ya, kenalan, terus saling curhat. Kamu ngibur dia ngisi kekurangan kamu, ya udah jadi deh. Akhirnya apa, ya udah jadinya seperti ini. Di pernikahan, dinikahkan, ya tetap aja dinikah juga, udah jadi rumah tangga, ya tetap aja saling memanfaatkan. Tapi kan terjadi pertengkaran. Karena apa? Kalian udah tahu sifatnya, ya dia tetap curhat ke kamu, saling menghibur jadinya gitu ya. Tapi suatu saat akan terjadi kebahagiaan. Ya, aku buka pesan nomor 1. Palsu tuh kan, seperti pernikahan palsu aja jadinya. Seperti hubungan palsu ya. Orang tua bilangnya kamu tuh dikiranya pacaran, saling cinta, padahal enggak. Kalian di sini saling memanfaatkan. Di pernikahan pun sepertinya kamu itu bersama, tapi padahal kalian tuh cuma saling memanfaatkan ya. Karena palsu, hubungan palsu kan. Ya. Iya ya, aku nggak ngerti juga kok bisa tepat begitu. Ada apa lagi nih ya pesannya? Amazing, ya Allah, amazing bener ya. Dari cuman suatu saling memanfaatkan, kemudian orang tua turun tangan, atau kalian berencana untuk bersama, akhirnya terjadi kesuksesan kan, amazing ya. Ya, insya Allah. Jangan senyum-senyum nomor 2. Kalau kalian yang ngalamin. Ya, senang lihatnya nih, walaupun aku masih seperti kalian ya, lajang gitu. Aku mau jadi ini. Minta bantuan orang yang lebih mengerti ya, ini meminta bantuan orang yang mengerti, makanya turun tanganlah orang tua kalian untuk menjadikan kalian sepasang suami istri atau menikah ya. Astagfirullah ya Allah. Jadi sinetron aja ini file nomor 2. Toksik. Ya memang ini namanya hubungan toksik itu seperti ini. Saya memanfaatkan tuh apa namanya hubungan? Ya. Toksik. Jadi bukan racun di sini, apa ini? Manfaatkan di sini, memanfaatkan, setelah menikah pun memanfaatkan. Iya kan? Iya kan? Ya enggak? Ya kan, benar. Terjadi akhirnya setelah perjuangan kalian saling memanfaatkan, kemudian menikah pun saling memanfaatkan ya.
Di sini kan terjadi kesuksesan karena kalian udah saling tahu sifat karakternya, akhirnya ngeklop itu. Terjadilah komitmen cinta di antara kalian berdua ini ya. Terima kasih Tuhan kalau memang ini resonate buat kalian yang lagi nonton. Puji Tuhan, seperti itu. Ya, aku buka aku shuffle buat Weight of Ambonya. Ya, nomor 2 awalnya memang sepertinya nggak menduga aja kalau bakal seperti ini dan seperti ini, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti ini nih yang tepat. Amazing. Ya, dari sesuatu yang sama orang tua itu salah prasangka ya. Orang cuman temenan, cuman kita saling membutuhkan, dikiranya pacaran. Nah, udah dibikin rencana untuk menikah pun sama aja. Orang kita nggak sama cinta gitu ya. Berdua bilang itu kalian nggak sama cinta ya, tetap aja berjalan saling memanfaatkan. Ternyata kalian masing-masing justru menemukan kebaikan-kebaikan dari pasangan kalian dan kekurangan-kekurangan dari pasangan kalian, dan bertemulah menjadi suatu keberhasilan dalam rumah tangga. Apa? Terjadilah komitmen cinta yang sesungguhnya. Aduh, enak sekali, amazing. Oke, pesan alam ya. Aku shuffle dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mau jadi nomor 2? Ya, itu mah kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan, bukan kehendak itu. Kadang-kadang Tuhan itu mempunyai cara sendiri untuk mempertemukan jodoh kita. Boleh percaya, boleh enggak? Harus percaya. Tuhan itu punya cara sendiri untuk mempertemukan kita dengan jodoh kita ya gitu. Udah berapa sih? Udah 2 kok. Udah ya, 2 aja ya. Ya, makanya keyakinan kita tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Tuhan tuh punya banyak cara untuk mendapatkan atau untuk menemukan jodoh kita ya. Ada banyak. Dia punya cara banyak. Seperti ini misalkan nomor 2. Tuh. Akan ada orang baru yang membawa cinta. Ya, iya, pasangan kamu ini yang akan membawa cinta. Ini orang baru buat kamu kan, karena kemarin kamu nggak ada status apa-apa sama dia. Ya, ibaratnya cuma temenan, temen curhat aja, karena kalian saling memberi, saling menerima gitu doang. Bukan karena cinta. Nah, ini orang baru yang datang yang dimaksud ya, pasangan kamu ini orang baru ya, membuka hati kamu, saling pengertian, dan akhirnya terjadi komitmen cinta yang awalnya cuma saling memanfaatkan saja. Apa ini? Rendah diri. Rendah hati bagus, kalau rendah diri jangan ya. Udahlah yang udahlah, kalian udah jadi suami istri sekarang. Ya udah menikah kan ini. Nah, jalani hidup kamu dengan kebahagiaan yang didapat oleh hubungan yang palsu ya, namanya hubungan palsu. Kayaknya pacaran, nggak taunya cuma saling memanfaatkan, dan sedikit pun nggak ada kata-kata cinta di sini. Nggak ada kata-kata cinta sama sekali, nggak ada kebahagiaan cinta tuh di sini, nggak ada. Adanya itu cuma kekecewaan cinta, dia atau kamu ini yang ada mengalami kekecewaan cinta itu. Dan ini yang bawa memikirkan masa lalu ini terus ya, ini masa lalu juga, dan saling memanfaatkan gitu. Ya, inilah orang baru yang dimaksud di sini, yaitu suamimu yang hidup tanpa cinta kemarin, tapi kemudian karena kehendak Tuhan kalian menjadi benar-benar saling mengerti. Ya, inilah cara Tuhan menyatukan kita, menyatukan 2 insan yang berbeda jenis untuk menjadi suatu pasangan yang bahagia. Ada banyak cara ya. Kalau yang nomor 1 tadi kan saling menutupi waktu masa pacaran, walaupun awal-awalnya mereka saling cinta, saling sayang, dan saling yakin kalau dia akan hidup bahagia, tapi ternyata terbongkar semua setelah menikah. Tapi kalau di sini ya, di file nomor 2 ini kalian cuman nggak ada cinta sama sekali ya, malah justru kalian saling memanfaatkan ya, karena kalian saling membutuhkan ya. Oke ya, cukup jelas kan apa yang Mendes sampaikan tentang pesan dari file nomor 2 ini ya.
ya. Oke, kalau kurang detail, ada personal reading aja ke Mendes. Mendes, aku mau personal reading gitu. Nanti nomor WA-nya aku lampirkan di videonya ya. Oke, terima kasih yang pilih nomor 2 ya. Semoga kalian mendapatkan sesuatu pasangan ataupun apa itu kebahagiaan selalu ya. Karena Tuhan selalu bersama kalian. Amin, amin, amin. Ya, hati-hati ya kalau memilih pasangan ya. Karena pasangan untuk menikah itu tidak untuk sehari 2 hari, tetapi untuk selamanya kalau bisa ya kan. Jadi harus benar-benar hati-hati ya. Selalu berdoa untuk diberikan yang terbaik. Oke. Terima kasih yang menonton video Mendes ya, yang baru hadir. Terima kasih sekali sudah berkenan mampir di channel Mendes ya. Buat yang belum ya, nanti mampir, subscribe ya. Jangan lupa komennya. Mendes tunggu selalu ya. Yang membangun Mendes tentunya, jangan yang menjatuhkan Mendes. Jatuh itu sakit tahu. Dan likes-nya ya sangat berguna buat aku, dan share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali mereka ingin nanti bisa tertarik sama video Mendes ya, sama readingan Mendes ya. Ya seperti ini Mendes ya. Suka kadang-kadang konyol gitu, suka-suka kan selengean. Mendes apa adanya ya, nggak mau menutupi dengan sosok baik. Jujur Mendes memang orangnya selengean ya, tapi kalau serius tetap serius. Oke. Terima kasih sekali, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya. Semangat selalu. God bless you. Amin. Halo, masih di sini ya Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, yang akan membacakan lanjutan dari file-file yang sebelumnya, yaitu sekarang file yang ketiga. Apa kabar yang pilih file nomor 3? Semoga kabar baik selalu ya. Amin. File nomor 3 diwakili oleh kutek warna orange. Kalian orangnya ceria atau penuh gairah atau berhasrat? Aku senang itu. Hasrat hidup maksudnya ya. Jangan salah paham. Mari kita buka amplopnya sekarang ya. Tentu kalian sudah tidak sabar seperti Mendes, ingin segera membacakannya dan ingin mengetahui bagaimana yang pilih nomor 3 ini setelah menikah dengan pilihan hatinya. Oke. Kita buka satu persatu, dimulai dari bottom of the decks-nya. Di sini ada J hati atau Jack of hearts ya. Kemudian clue-nya ada 552 ya. Kita buka satu persatu ya, mewakili tadi amplopnya kebalik. Mewakili perasaan kamu dan dia sebelum menikah ya. Di sini ada Six of Pentacle ya. Terus kemudian ada Justice ya. Kemudian ada King of Swords, oke. Kemudian ada Three of Swords terbalik ya. Mendes baca apa adanya. Kalau terbalik jadi baca terbalik ya. Terus kemudian ada The Chariot. The Chariot. Aku suka ini tokoh The Chariot. Mendes apa suka ya. Lah. Kemudian barisan kedua mewakili perasaan kalian berdua setelah menikah ya. Setelah menikah nih. Ada King of Cup. Kemudian ada Judgment. Kemudian ada Four of Wands ya. Terakhir ada The Moon. The Moon. Folly of the Moon. Oke, aku nggak bisa nyanyi. Kalian nyanyi sendiri aja ya. Kita mulai dari satu persatu. Ayo kita ulik-ulik ya. Ada apa ya? Bagaimana kehidupanmu setelah menikah dengan si dia? Bagaimana ya? Mari kita ulik yuk. Biar kita gak bertanya-tanya terus. Oke. Ada bottom of the deck. Jack of Hearts atau Jack hati. Di sini digambarkan sebagai seorang pemuda yang berambut pirang. Apa kalian ada status pacaran atau petunangan atau apa gitu dengan orang berambut pirang di sana? Atau di Indonesia juga ada sih
Bu Leri, Bu Cherry, boleh ngechat sendiri ya, ada. Oke. Sorry bos. Ya, ada seorang teman dekat yang baik hati ini ya. Ini cek hati ini diartikan sebagai seorang sahabat atau teman yang dekat dan baik hati. Kemudian clue-nya ada 5-2 ya. Di sini diartikan sebagai teman sejati ya, yang akan mempengaruhi kehidupanmu ya. Mungkin karena dia itu sabar atau karena toleransinya. Jadi kalian mempunyai sahabat sejati yang seperti itu. Alangkah indahnya ya punya sahabat seperti itu ya. Oke. Kemudian ini mewakili perasaan kalian berdua sebelum menikah ya. Perasaan kalian sebelum menikah di barisan ke 1. Oke. Halo, yang pilih file nomor 3. Sudah siapkah? Oke. Six of Pentacle, 6 koin. Di sini diartikan sebagai saling berbagi. Tentunya saling berbagi dalam hubungan, yaitu saling mengasihi, saling berbagi. Oke, kemudian ada Justice. Justice itu diartikan sebagai keadilan, ya. Sebagai keadilan atau menunggu keadilan juga bisa ya. Di sini karena kita bicara tentang hubungan, jadi tentang keadilan ya. Kemudian ada King of Swords. King of Swords ya diartikan sebagai tanggung jawab ya, tanggung jawab. Terus ada Three of Swords, itu patah hati. Kalau begini kan patah hati atau terluka, tapi di sini tidak ya. Di sini terbalik, berarti kebahagiaan cinta ya, kebahagiaan cinta ya. Yang ini The Chariot, seorang kesatria yang maju perang dengan menaiki keretanya ya, di mana dia bisa membedakan mana buruk, mana baik, dan sangat adil ya, begitu. Ya. Terus kemudian di sini ada galau. Setelah menikah ada galau. Deg-degan deh kalian, jangan dag-dag, jangan dik-dik, jangan duk-duk ya. Yang boleh nomor 3, kok ada galau sih, dia nggak tahu, orang ditebar begitu aja. Ada The Judgment ya, dia akan berbicara nanti. Kartunya akan menyampaikan pesan. Kemudian ada Four of Wands atau tujuan, dan The Mounts ya. Oke, kita mulai. Pada awalnya kalian berdua ini saling mengasihi, saling memberi ya. Kemudian tentunya timbul suatu hubungan asah-asih, saling sayang, saling memberi, itu apa namanya? Saling cinta mungkin ya. Di sini akan terjadi saling cinta, tapi tidak cinta banget ya. Cuma saling cinta ya. Kemudian kalian berjalan, saling berhubungan, menemukan sesuatu ya, sesuatu kecocokan ya. Kalian jalan, kemudian kalian saling bukan berkomitmen, saling mengerti satu sama lain ya. Kalian kemudian ada yang memikirkan tentang tanggung jawab hubungan ini, ada yang meminta keadilan. Enggak terjadi apa-apa, tapi begitu aja gitu. Kalian itu seperti sudah dekat sekali, sudah sepertinya sudah apa ya, sudah seperti sudah pacaran lama gitu. Dan si maskulin atau si dia juga, dia ingin sekali bertanggung jawab untuk hubungan ini. Berarti kan memang kalian saling sayang, saling ingin menuju ke jenjang yang lebih serius ya di sini. Karena tidak ingin kalian ini saling patah hati ya. Kalian yang patah hati karena apa? Kalian ini udah saling cocok gitu loh. Cocok saja, belum ada cinta ya. Kalian saling cocok, kalian saling asih, saling sayang, tapi nggak pernah ada kata cinta, nggak ada saling memberi cinta, itu nggak ada. Cuman kalian cocok gitu aja. Jadi ada kan hubungan yang seperti itu ya kan, ada dong. Akhirnya kenapa kalian jalan bersama, yang si feminim atau si maskulin terfikirkan untuk bertanggung jawab atau untuk melakukan sesuatu yang lebih ke arah tanggung jawab gitu ya. Dia ingin sekali
mungkin ada salah satunya tuh yang ada pernah patah hati gitu tapi ketemu kalian itu menjadi sesuatu yang sangat indah gitu. Jadi hubungan kalian itu dihiasi bukan karena cinta, tapi memang kalian itu mengerti ya betapa agungnya hubungan kalian ini gitu, betapa hubungan kalian ini begitu agung ya, tanpa ada yang menyakiti, tanpa ada yang disakiti. Kemudian jalan ya sampai ada yang 4 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 3 tahun, minimal 3 tahun di sini terjalin kecocokan hubungan ini ya. Kalian tidak ada yang saling tersakiti, bahkan kalian saling mengerti satu sama lain. Akhirnya ya kalian mengambil tindakan untuk bertanggung jawab atau untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Karena apa? Kalian saling sayang, saling sama-sama baik hati, kalian sama-sama sabar ya. Makanya di sini ini ibaratnya kayak ya pertemanan sejati gitulah, pertemanan sejati tumbuhlah cinta gitu ya. Tapi nggak ada cinta di sini, nggak ada sama sekali kata cinta ya. Cuman teman sejati yang kemudian ingin menjadikan pertemanan ini menjadi suatu hubungan yang sakral ya. Di sini nih udah ada rencana di sini ya. Nggak ada yang sakit hati sama sekali ya. Karena teman kamu tahu dia itu sabar gitu, sabar sekali, baik hati sekali, perhatian sekali, suka berbagi ya, sebagai berbagi masalah, berbagi suka dan duka ya. Kalian cocok gitu di sini tuh, hubungannya itu cocok gitu ya. Nggak ada bicara apa, cuman teman sejati yang begitu diagungkan, jadi menjadikan sesuatu timbul keinginan untuk menyatukan hubungan itu gitu loh, menjadi ke jenjang yang lebih baik. Karena apa? Kamu mempunyai atau dia atau kamu itu teman sejati kamu ini sabar sekali ya. Makanya ini berpengaruh dalam hidup kamu gitu loh. Sahabat sejati kamu tuh berpengaruh dalam hidup kamu. Jadinya akhirnya kamu kalau maskulin ya kamu, kalau kamu yang nonton feminim, si dia ingin menyatukan pertemanan sejati menjadi lebih serius ya. Nah, makanya menikahlah kalian ya. Jadi seperti itu ya. File nomor 3 tidak lama diselesaikannya, karena ini sebetulnya endingnya nanti bahagia juga. Semua dinamika hidup itu ada sukanya, ada dukanya, seperti roda kehidupan ya. Kadang kita bahagia, kadang kita tiba-tiba nggak bahagia. Itu memang kita harus jumpai. Jadi jangan mengeluh ya. Kalau lagi senang ya jangan mengeluh kesenangan banget. Kalau lagi menderita ya jangan mengeluh kesedihan sekali, jangan ya. Tetap gerah dari yang maha kuasa ya. Oke, sekarang aku akan kocok botiknya ya. Ini nomor 3 nggak terlalu bertele-tele ya. Karmanya pun kalian tidak lama ya. Ini teman sejati kamu yang penuh kesabaran. Jadi sudah tahu sifat kalian, jadi mengerti gitu. Cuman dia meminta untuk lebih menyayangi dia, lebih mengasihi dia kan. Karena dia dalam keadaan masa lalunya itu buruk gitu. Jadi yang sebagai pasangan nanti kalau sudah menikah, kebahagiaan akan tercapai kebahagiaan. Cuman ya kalian menghadapi pasangan kalian atau kamu sendiri yang mengingat masa lalu itu lagi membayar karmanya gitu ya, merasa terluka, merasa sedih, merasa galau seperti itu. Jadi kamu yang jadi pasangannya ya harus sabar ya. Oke, aku kocok botiknya dulu ya. Aku ambil botiknya dulu ya, agar kalian lebih yakin apa yang harus kalian lakukan nanti setelah menikah ya. Kita aur-aur dulu. Udah langsung jatuh satu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pesannya bagus ya buat kalian. Nomor 3 nggak terlalu ini kok. Setelah menikah tetap bahagia. Cuman ya ada sedikit kendala, pasangan kamu ada yang lagi galau karena minta kamu untuk menyembuhkan sakitnya, yaitu untuk menerima kalau dia lagi termenung sendiri atau galau. Itu kalian jangan jadi emosi gitu, karena memang dia juga belum bisa tuntas sebetulnya melupakannya ya. Mungkin akan terjadi sesuatu nanti setelah menikah, si pasangan kamu atau mantan kamu datang dan membuat kalian galau ya. Jadi kalau
nanti yang terjadi pada kamu ya, pasangan kamu didatengin mantannya, kamu jangan emosi di sini ya. Kamu harus tetap sabar karena itu yang terjadi ya. Dah, oke. Aku buka nomor 1, pesannya apa ya. Berkata jujur ya. Jadi nanti kalau setelah menikah kamu juga harus berkata jujur. Kalau kamu lagi ada masalah, berkata aja jujur apa gitu. Jangan ditutupin, termasuk kegalauan kalian itu karena apa gitu, atau kalau ada masalah apa, jangan sampai menyulut emosi pasangan kamu ya. Beban dosa. Oh gitu. Jadi kenapa dia itu masa waktu bersama itu dia menjadi teman sejati kamu itu dia bahagia gitu. Patah hati pun nggak terasa dia waktu patah hati sama yang masa lalunya itu, dia nggak begitu diperhatikan setelah kenal kamu ya di sini ya. Tapi setelah menikah itu dia merasa galau ya, butuh penyembuhan yang teramat sangat di hatinya itu karena terluka, ada beban dosa. Jadi jangan ditanya apapun, nanti biar dia cerita sendiri ya. Nanti dia akan cerita sendiri ya. Tetapi terapkan di keluarga baru kamu itu atau setelah menikah ya. Walaupun kamu mungkin udah menikah kemarin-kemarin, tetap berkata jujur. Kekecewaan tuh kan, ada kekecewaan di masa lalu dia, kamu gak boleh kecewa. Karena aku bilang kalau menikah itu harus terima apa adanya ya. Tetap mendekatkan diri kepada Allah tuh ya di sini. Kenapa ini ya nomor 3 ya. Kalau kalian yang mengalami dan kalian kurang jelas ya, nanti bisa personal reading ke Mendes ya, atau curhat-curhat ke Mendes ya. Kegagalan di masa lalu pasangan kamu ya. Ada beban dosa pada pasangan kamu atau kamu, ada kekecewaan di masa lalu, dan ada kegagalan di masa lalu ya. Berkata jujur nanti kalau terjadi ini semua kebuka di kehidupan kamu setelah menikah. Berkatalah jujur pada pasangan kamu. Kalau bukan kamu ya, kalau misalnya pasangan kamu, minta ke pasangan kamu untuk berkata jujur, biar nanti kalian cari solusi bareng-bareng, kalian obrolin bareng-bareng ya. Dan kalian diminta untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Ini ada beban dosa. Mendes tidak tahu menunjukkan beban dosa apa itu yang terjadi pada pasangan kalian atau terjadi pada kalian ya. Beban dosa itu yang tahu kalian atau pasangan kalian sendiri ya. Oke. Sekarang aku kocok Weight of Ampauku ya, punya Mendes. Aku kocok dulu, aku ambil 2 aja ya, biar lebih pesan alam ya. Ya, itu untuk beban dosa hanya kalian yang tahu ya, beban dosa masa lalu atau dia setelah bersama kamu itu merasa berdosa karena ada yang tidak dikatakan jujur kepada kamu. Di situ bisa begitu juga ya. Oke. Begitu. Ya, biar nanti dia cerita sendiri beban dosa apa itu. Beban dosa itu bisa beban dosa masa lalu yang dia bawa ke dalam pernikahan kamu, sehingga dia setelah menikah merasa dia terbebani dosa itu ya. Dia nanti akan berkata jujur sama kamu. Ya, karena atau kekecewaan di masa lalu juga nanti semua akan diceritakan ke kamu. Ya, kalau ini terjadi pada pasangan kamu, tapi kalau pada kamu, ya tolong kamu jujur aja pada dia. Semuanya sebelumnya minta maaf dulu kalau mau mengatakan kejujuran tentang apa sesuatu yang masa lalu ya. Jadi nggak tadi salah paham ya. Tapi ada sesuatu yang harus kamu katakan, tapi ada sesuatu yang kamu tidak harus dikatakan ya. Tidak semua harus dikatakan ya. Oke. Memang dalam hubungan itu harus saling jujur, tapi ada salah satu di antara tidak harus dikatakan ya. Udah jatuh tuh ya. Yang nomor 3 aku baca, ini yang nomor 1 berarti yang di bawah. Aku mau buka pesan Weight of Ampunya Mendes ya, pesan alam. Hubungan yang stabil ya, setelah terjadi kejujuran kalian nanti ya, hubungan pernikahan kalian akan menjadi stabil. Pokoknya kalau menikah itu kuncinya ada di keterbukaan ya, saling jujur, saling jaga perasaan ya, that's tuh. Karena setelah kalian terjadi jujur ya, nanti beban dosa ataupun kekecewaan masa lalu kalian di hubungan pernikahan ini ya, ini kan akan stabil karena akan terjadi kelahiran
Ya, akan terjadi kelahiran. Ini juga di sini nanti akan ada yang melahirkan loh. Ya, di sini akan ada yang melahirkan. Ini kan melahirkan, ada ini melahirkan. Diartikan melahirkan ya. Kelahiran. Ya, akan terjadi kelahiran di sini nih. Kalian mungkin lagi mengandung, ada yang lagi mengandung, sudah menikah, lagi mengandung dan sudah mengalami ini semua. Ya, kalian mengandung, kalian akan melahirkan. Selamat ya buat yang nanti udah pengantin baru atau apa udah menikah ya, akan melahirkan. Akan terjadi kelahiran. Kalau tidak kelahiran seorang baby, ini juga akan terjadi perubahan hidup ya, dari kemarin yang tersiksa karena beban dosa, karena kecewaan masa lalu, karena kegagalan masa lalu. Karena kalian mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ya, ini akan terjadi death. Death itu bukan berarti kematian, ini cuma simbol saja, tapi artinya sebenarnya perubahan baru atau kelahiran kehidupan baru gitu ya. Akan terjadi kelahiran juga di sini ya. Selamat ya yang mau ada kelahiran baby ya, dijaga babynya, hati-hati ya. Ini musim lagi nggak bagus ya, musim pandemik ya. Semakin ini bulan semakin parah saja ya. Tapi akan berlalu nanti insya Allah, kalau menurut penglihatan Mendes bulan Agustus itu di benar-benar lagi jedornya ibaratnya bisul itu lagi benar-benar pecahnya gitu. Nanti setelah itu sakitnya akan hilang ya. Ya berarti COVID-nya akan berlalu dari negara ini terutama ya. Ya, oke. Terima kasih yang pilih nomor 3. Semoga menjadi pencerahan buat kalian ya. Apapun yang terjadi harus kita katakan, harus berkata jujur dan selalu mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ya. Karena padanya lah kita selalu mempertaruhkan harapan kita, selalu menyerahkan harapan kita, selalu menyerahkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga kalian menjadikan keluarga kalian sakinah mawaddah warahmah ya, seperti harapan insan-insan berpasangan lainnya ya, seperti itu ya. Semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu sebagai doa dari Mendes buat kalian semua ya. Ini adalah kebahagiaan ada di sini. Cuman tergantung kalian semua ya. Tergantung kalian yang akan menjalaninya ya. Oke, pesan Mendes, selalu jujur, selalu percaya ya. Selalu saling mengasihi itu ya, saling menjaga perasaan, itulah kunci dari berumah tangga, jujur terutama. Oke. Terima kasih sekali ya yang udah pilih file nomor 3 ya. Semangat selalu. Untuk yang pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga saya ucapkan terima kasih selalu. Jangan lupa komennya, jangan lupa likes-nya ya. Share ke sahabat-sahabat kalian yang selalu Mendes tekankan. Ya, siapa tahu kita berjodoh, kita menjadi silaturahmi, kita bisa menjadi saling sharing ya, kita saling berbagi ya kan. Nah, kemudian jangan lupa itu subscribe ya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video Mendes yang baru. Pesan Mendes ya, jangan pernah tidak jujur itu kunci pertama ya. Oh iya, maaf aku kalau di sini banyak bicara itu bukan berarti karena aku suka bicara, bukan, karena aku ingin menjelaskan ya. Karena Mendes itu ingin berbagi pengalaman juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang kan Mendes sering ketawa-ketawa gitu supaya kita tidak terlalu nervous atau terlalu tegang ya dalam menyikapinya ini ya. Bacaan ini cuma fun reading, setelah kalian sepaneng gitu kan jadinya nggak bagus ya, jadi relax aja. Oke ya, terima kasih sekali. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.